Judah, Wait, Terlihat wait, wait, layarnya. wait, wait. yes terlihat. Oke, Oke, clear. Oke teman-teman semuanya, selamat malam, selamat datang di kelas hari ini. Jadi kita akan belajar tentang research bersama dengan Kak Giandri. Yeay. Terima kasih. Jadi Kak Giandri ini adalah suhunya soal research. Aduh, belum. Amin, amin. Amin. Jadi kalau Amin. misalnya nih teman-teman hari ini pengen belajar banyak tentang gimana sih sebenarnya caranya riset, aku harus mulai dari mana nih Kak untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari gimana ya? Startnya untuk melakukan riset tuh kayak gimana aja? Silakan teman-teman nanti bisa ditanyakan, bisa curhat langsung ke Kak Giandri kesulitan-kesulitannya juga. Eh, Konsul tetap ke asisten ya, tapi. Langsung. Jadi balik lagi ke zaman dulu ternyata Gi ya. Nanti akan dibantu sama Kak Giandri. Siapa tahu di antara ketidakpahaman kita bersama hari ini jadi tercerahkan semuanya dengan adanya Kak Giandri di sini. So, buat teman-teman semuanya yang masih belum on cam, silakan bisa on cam dulu. Dan kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kak Giandri. Oh, ini wajib on cam ya? Konsepnya wajib on cam semua ya? Oke. Udah bisa aku mulai? Bisa, bisa, bisa. Aman. Oke, thank you Ocha, thank you Pak Fuad. Selamat sore semuanya, adik-adik ya. Boleh aku tetap dipanggil Kak Gi aja ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan Ocha, hari ini aku bantuin Pak Fuad sama Ocha buat share tentang si research gitu, yang ya kurang lebih membantu kalian nanti untuk si eh, praktikum AP2 ini gitu ya. Aku mau kenalan dulu. Eh, bentar. Nah, ini aku. Gini Henry, aku angkatan 2014, sedih banget harus ngomong ini kayak 10 tahun yang lalu, ya Allah. Jadi aku angkatan 2014, peminatannya public relation, sekarang bekerja sebagai analis di salah satu digital marketing agency di Jakarta, namanya Fluid Digital. Ini ada beberapa klien yang kerjasama gitu. Kalau dilihat di sini mungkin ada yang familiar gitu ya sama brandnya. Dan dominasi di sini adalah beauty brand gitu. Jadi emang kebanyakan aku handlingnya di konten-konten beauty, tapi ada juga nih si FMCG kayak Cavino, OVO, Tokopedia, terus ada juga brand gudang garam. So, ya kurang lebih role-nya hari-hari kerjanya ngomongin data, terus research juga yang aku riset adalah datanya terkait si klien ini gitu, entah dari memang sosial medianya atau kompetitornya, dicek juga dari performance-nya secara keseluruhan atau waktu si klien ini tuh bikin campaign gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini mau ngomongin terkait research. Aku mau kasih tahu dulu sedikit yang memudahkan kita gitu ya untuk memahami gimana research kalian gitu. Ada yang tahu ini foto siapa? Tara Basro nggak sih? Denny Caknan. Betul, Denny Caknan, betul. Yang lain boleh chat aja nggak apa-apa kalau nggak mau on mic ya. Jadi aku akan analogikan research ini kita sebagai chef gitu ya, untuk memudahkan lah ya. Jadi kalau di sini yang kalian kalian lihat ada dua public figure, mungkin dilihat dari apa mereka tuh beda gitu ya kepakarannya. Satunya aktor, satunya penyanyi, penyanyi dangdut lagi gitu kan. Nah, ini yang dianalogikan sebagai target audiens yang berbeda gitu kan. Kalau ngelihat Tara Basro kayak kesannya itu kita harus kasih brand atau produk-produk yang emang luxurious gitu ya, yang mewah, yang emang nggak norak, nggak dangdut gitu kan ya. Atau kalau bajunya lihat bajunya polos gitu, terus misalnya simmer-simmer tapi bukan yang simmer-simmer lebaran gitu kan ya. Gitu. Nah, apalagi kalau lihat Denny Caknan, dia lebih casual gitu. Dia pakai hoodie, terus rambutnya dicatnya kuning doang gitu kan. Nah, misalnya si Tara Basro dan teman-temannya mungkin cat rambutnya lebih ke coklat, terus blondinya lebih ke yang emang lebih
Nah, ini yang jadi gambaran kalian mau menyasar ke siapa gitu. Nah, yang perlu kalian lakukan di awal itu, dah. Nah ini, jadi set objektif di awal. Kalau aku di sini gambarin yaitu menentukan menu dan ingredients gitu. Jadi siapa yang mau kalian sasar, terus aku mau masak apa ya? Gitu. Terus, sorry. Yang kedua, nah ini part yang akan kita jadi fokus kita sekarang adalah research gitu, yaitu menentukan bahan terbaik. Dimana habis udah tahu mau masak apa buat siapa, oke aku perlu belanja bahan-bahan ini atau cari bahannya di mana gitu. Yang terakhir adalah developing idea. Nah ini jadi salah satu proses kalian uh, dari syuting atau dari persiapan syuting terus editing dan lain sebagainya gitu kan. Ini masuk ke developing idea. Yang mana ini aku gambarkan gimana setelah tadi udah dapat bahannya, gimana dimasak sesuai selera dari rasanya, terus sesuai sama si yang akan memakan gitu ya. Contohnya tadi si Tara Basro sama si Denny Cakna gitu. Nah, ini yang tadi aku sempat mention, yang jadi fokus kita hari ini adalah si part research. Gitu. Nah ini, kalau tadi aku analogikan gimana belanja gitu kan ya, research itu bagian dari belanja. Yang perlu kita cari tahu waktu mau belanja itu apa sih atau gimana sih cara belanja yang benar gitu kan. Bisa cek kualitas produk atau kamu mau milih belanja online atau offline ya, terus beli satuan atau kiloan atau grosir gitu. Terus aku cari tahu dulu nih yang makan siapa, ada alergi nggak ya, terus cari tahu di internet atau tanya ke fansnya gitu, tanya ke forum-forum atau kayak ke akun-akun fanfest lah ya kalau di Twitter gitu. Terus cari di supermarket atau pasar tradisional, nah itu juga bisa jadi bahan pertimbangan gitu dan lain sebagainya. Nah itu yang sebenarnya cukup kompleks dan harus jadi satu kesatuan dalam proses research kita gitu. Nah, ini aku rangkum dalam 3 poin utama gitu ya. Jadi, yang pertama research. Research itu adalah ya sesuatu yang harus kita lakukan. Yang kedua, untuk dapat insight. Dan yang ketiga, direction. Direction ini arahan kita untuk tadi tuh masak developing idea gitu ya. Untuk sampai jadi outputnya si iklan gitu ya. Kalau kita ngomongin iklan hari ini gitu. Nah, kita masuk ke fase yang pertama, yaitu si research itu sendiri. Di sini aku highlight gimana kita dapat informasi gitu ya. Sorry, ini disclaimer aku campur-campur ya di sini bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nanti akan tetap aku jelasin semuanya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini tadi di fase pertama gimana kita dapat informasi gitu ya. Sebenarnya poinnya di research ini sendiri adalah gimana kita mengumpulkan beberapa bagian yang esensial, yang emang sesuai gitu ya sama yang kita cari informasinya, yang membantu kita untuk memahami. Gitu. Nah, memahami apa aja tren, behavior, dan membantu kita untuk menyajikan valuable guidance. Nah, ini yang menjadi arahan gitu ya untuk kita menentukan apa yang mau kita buat gitu atau apa yang nanti membantu di sesuatu yang akan kita buat gitu. Ya, yaitu si iklan itu sendiri gitu. Nah, ini di part research ini aku juga bikin si research journey. Yang pertama nih tadi tentukan apa yang mau dicari. Kayak tadi, oke kita udah tahu nih mau masak apa, misalnya masak mie gitu lah ya. Jadi aku harus belanja apa gitu kan? Aku harus salah satunya belanja mie-nya itu sendiri gitu kan, terus bumbunya gitu. Jadi aku analogikan kita tentukan problem objektifnya di sini itu di awal gitu. Jadi kita tahu apa yang mau kita cari. Terus yang kedua, bikin shopping list. Ini shopping list dalam arti sebenarnya dan analoginya juga ya. Jadi cari kemana aja gitu. Yang cocok sama apa yang mau kamu cari tadi gitu. Jadi misalnya cari ke pasar, cari ke toko kelontong, cari ke minta ke tetangga misalnya ya. Biasanya ibu-ibu masih minta daun salam, daun pandan ke tetangga gitu kan. Bisa di list
kalian bisa cari atau kira-kira nemu apa yang mau aku cari itu di mana ya gitu. Yang ketiga adalah method. Ini tentukan gimana cara carinya. Gitu. Kalau tadi udah tahu nyarinya kemana aja, misalnya tadi paling simpel minta ke tetangga, gimana cara nyarinya? Ya udah, ngetok pintunya, tanya gitu kan. Yang terakhir data proses dan analisis. Nah, ini adalah fase di mana kita udah ketemu nih, udah punya apa yang kita cari. Terus diapain ya setelah kamu punya semua bahannya, kamu tadi udah minta ke tetangga, nggak mungkin kamu taruh aja dong di meja dapur. Nah, ini di mana kamu perlu memproses dan aku tambahkan di sini analisis gitu karena di sini yang benar-benar jadi uh, penting gitu ya untuk kita menemukan arahan apa yang bisa kita buat nih dari data yang kita punya itu tadi gitu. Kita masuk satu-satu ke masing-masing journey. Yang pertama si problem dan objektif. Nah, ini adalah stage menentukan masalah dan solusi. Aku tambahkan di sini kan untuk menyelesaikan masalah. Tadi gimana kita nentuin gitu ya, aku mau cari apa ya gitu. Aku mau cari jadi tadi misalnya daun salam gitu ya. Emang daun salam ini untuk apa ya? Untuk menambah rasa gitu. Nah, di situ kita tentuin tuh poin-poinnya apa aja. Nah, ini aku punya pro tips sedikit gitu ya. Di part ini yang pertama kalian tentuin dulu 1 sampai 3 hal yang berkaitan sama kebutuhan kalian. Nah, ini yang paling mudah hacksku adalah nentuin sama yang sesuai dengan siapa yang akan melihat iklan kalian nanti misalnya gitu. Atau yang sesuai sama brand yang kalian kerjain nanti gitu. Yang kedua, kalian tentuin hipotesis untuk memudahkan arah pencarian data. Nah, misalnya kayak tadi tuh, ya aku ambil contoh lagi si daun salam gitu ya. Oke, daun salam itu kan biasanya masih banyak yang nanam ya gitu. Nah, kalian bikin beberapa asumsi tuh untuk memudahkan, oh kalau masih banyak yang nanam harusnya di sekitar rumah itu kayaknya masih ada deh gitu. Atau tanya ke orang tua, kayaknya pernah tahu nggak sih di sekitar sini ada yang punya daun salam, ada yang punya tanaman gitu dan lain sebagainya. Itu. Kalau ada yang mau tanya boleh langsung chat aja atau kita bikin sesi diskusi di akhir. Ntar aja Foto-foto. ada sesi diskusi. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Hmm. Kita ke fase yang kedua. Nah, ini shopping list. Di mana kita menentukan apa dan kepada siapa kita akan mencari data gitu. Nah, kalau tadi di awal kita list gitu ya, apa yang mau kita cari. Nah, di sini kita benar-benar bikin listnya. Tadi yang kita cari itu cari di mana gitu kan. Nah, ini aku punya beberapa yang udah aku poin-poin penting gitu ya, yang perlu kita cari gitu. Nah, yang pertama ini audiens. Audiens ini siapa yang melihat iklan kalian nanti atau siapa aja yang emang secara nggak sengaja akan terpapar gitu lah ya iklan kalian yaitu dari behaviornya mereka gimana, terus sikapnya terhadap brand atau terhadap produknya, preferensinya terhadap bisa bisa ke lifestyle sih kok sebenarnya kalau preference ini atau yang emang sekarang sedang terjadi terhadap produk itu seperti apa gitu. Terus competition. Ini sebenarnya kita bisa ambil learning sama best practice-nya. Ini kalau kalau di sini udah ngomongin terkait brand, aku ambil sampelnya beauty ya, karena aku pegang banyak beauty ini. Contohnya Wardah gitu ya. Orang udah banyak tahu gitu kan produk Wardah gitu. Nah, ini yang bisa kita lihat adalah gimana sih orang-orang itu responnya terhadap iklannya Wardah gitu. Oh, ternyata dari iklan ini mereka langsung tahu percaya gitu ya kalau produk ini pasti aman dipakai orang semua jenis kulit misalnya kayak gitu. Atau Emina yang emang dia benar-benar untuk anak muda gitu. Jadi dia pakai talentnya anak-anak SMP, SMA gitu. Jadi kelihatan aman gitu ya untuk anak-anak gitu. Bisa jadi bisa dari situ yang kalian jadikan learning gitu ya. Oh oke, berarti untuk komunikasi ke anak-anak misalnya aku perlu ngomongnya bahasanya seperti ini atau talentnya seperti ini atau warna yang dipakai juga bisa sih dijadiin learning gitu untuk kalian.
Terus cultural, nah cultural difference dan preference ini sebenarnya nggak terlalu gimana gitu ya kalau iklan apalagi di Indonesia gitu. Aku ambil sampel lagi dari Emina gitu, yang mana sebenarnya kebanyakan iklan di sini emang dibikin general gitu. Tapi yang bisa kita coba explore lagi adalah di mana iklan kita ini akan disiarkan atau ditayangkan gitu. Misalnya memang di kota besar ya sebisa mungkin kita nggak yang nunjukin kehidupan warga desa banget gitu supaya orang lebih relevan gitu kan. Terus gimana pemakaian bahasanya juga dilihat gitu, yang sesuai sama orang-orang yang nonton iklannya itu seperti apa gitu. Terus tren. Nah, tren ini sebenarnya dekat juga sih sama digital gitu ya. Tapi aku highlight sini adalah current and future trends that impact the market. Yang mana emang balik lagi tetap kita sesuaikan sama orang-orang yang nonton iklannya gitu. Sama yang emang kemungkinan memakai produknya gitu, yang emang deket juga sama brandnya. Misalnya anak SMP emang deket nih sama produk-produk sunscreen, sabun cuci muka, nah gitu. Itu yang perlu kita lihat juga nih ke depannya, anak-anak sekolah ini lagi ngapain ya. Misalnya semudah musim liburan. Nah, itu biasanya banyak brand yang bikin campaign atau ads yang sesuai sesuai sama momen itu tuh, liburan sekolah atau misalnya lagi musim ujian menuju apa kelulusan SMA gitu. Biasanya ada disesuaikan tuh bahasa-bahasanya gitu. Terus outcome dan risk insight ini aku jadiin satu aja sih, soalnya saling terkait ya. Jadi ini kan memang outcome-nya kalian nanti jadi sebuah iklan gitu ya. Yang mana kalian juga perlu cek lagi apakah memang yang kalian buat ini nanti ada dampaknya atau mungkin ada potensi jadi krisis untuk brandnya, atau kalian udah bisa mulai ini sih bikin list ekspektasi kalian, responnya orang ketika melihat ads kalian tuh apa ya gitu. Yang mana harapannya udah menggambarkan brand itu gitu. Misalnya aku ngomongin Wardah tadi ya. Wardah kalau iklannya selalu cewek-cewek pakai hijab gitu kan. Oh, pasti asosiasinya orang-orang terhadap brand Wardah adalah ya brand muslimah gitu kan. Ya sebenarnya ya semua agama bisa pakai gitu, tapi ya udah asosiasinya terhadap muslimah itu kuat gitu. Itu yang bisa kalian list juga untuk memudahkan juga nih nanti, oh aku pengennya orang-orang ngeliat iklanku tuh jadi brand berkelas atau brand luxurious, brand mewah gitu. Gimana ya caranya, tone-nya mungkin propertinya juga bisa disiapkan. Itu sih yang mempengaruhi itu. Oke, kita lanjut ke metode. Nah, ini tentukan metode pencarian data yang sesuai dan menjawab kebutuhan hasil data. Ini aku highlight ada dua metode gitu ya. Yang sebenarnya ini bisa digabungkan sih, tapi di sini aku highlight choose wisely gitu. Karena di awal tadi aku tulis metode pencarian data yang sesuai gitu. Jadi misalnya kayak tadi kalian mau ke tetangga gitu ya, nggak mungkin dong cuma minta daun salam kalian kasih survei gitu. Kira-kira ibu akan membolehkan saya kasih daun salam apa enggak? Nah, jadi disesuaikan juga nih, kalian mau nanya ke siapa, caranya yang benar kayak gimana ya, gitu. Misalnya tanya ke teman-teman kuliah atau seusia remaja, bisa kalian sebar kuesioner, bisa survei gitu. Tapi kalau emang perlu lebih dalam, aku sarankan sih mending interview atau observation, bahkan bisa juga FGD gitu. FGD nggak perlu yang formal banget, misalnya lagi nongkrong gitu di kantin asri lah ya. Terus kalian ngobrol-ngobrol, biasanya anak-anak yang baru maba ini pakai apa ya ke kampus, tasnya misalnya kayak gitu, atau laptopnya yang dipakai apa ya, apain ya kalau mereka pakai laptop kayak gitu, misalnya sesimpel pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin diskusi di situ dan memudahkan kalian untuk dapat kesimpulan, oh oke, behaviornya anak-anak kuliah kayak gini. Terus biasanya buat skincare, misalnya ngomongin skincare, mereka prefer cuma pakai sabun cuci muka sama sunscreen doang kayak gitu. Nah, di sini aku punya pro tips lagi. Gunakan secondary data. Jadi setelah emang kalian mencari data primer dari survei atau interview observation, penting juga untuk pakai secondary data. Secondary data ini kalau aku gampangnya adalah pakai data yang udah tersedia gitu lah ya. Kayak survei report.
ngelihat case study, terus industri trend ini gampang banget sekarang dicari, banyak banget di podcast, terus di akun-akun eh, bahas brand kayak DNVB, DNVB kalau ada yang tahu mungkin boleh dicek sekarang. Di DNVB itu tuh banyak banget mengupas iklan yang menarik atau brand ini bikin campaign ini gitu. Nah, itu bisa dicek juga, itu bisa jadi referensi lah. Oh, yang kayak gini nih yang sekarang disukai gitu. Atau kalau buat orang tua ternyata lebih bagus yang pakai pakai cara yang kayak gini nih gitu. Bisa cek kayak gitu, atau cek survei report. Biasanya aku carinya dari lembaga-lembaga riset gitu. Yang paling sering aku pakai dan sesuai gitu ya untuk anak muda sekarang itu dari IDN Research. Kalau mau pakai ada Millennial Report, Gen Z Report, itu banyak dia bikin. Bisa kayak gitu. Dan mereka tuh bikin survei banyak dari kategori agama, pendidikan, terus penggunaan media sosial. Nah, itu bisa kalian cari untuk ini menguatkan asumsi di awal tadi gitu. Dan misalnya ada yang kalian stuck gitu di selama survei atau interview nggak terjawab, bisa juga dieksplor dari si secondary data itu tadi gitu. Di report sih, tapi di jurnal atau di skripsi kayaknya bisa ya, selama kalian masih bisa akses gitu ya, skripsi atau jurnal. Gitu. Lanjut, nah ini fase terakhir, si data proses dan analisis, yaitu mengolah data yang tadi kalian udah dapat, mau dari primary, secondary data, terus kalian buat kesimpulan yang menjawab permasalahan yang udah kalian tentukan di awal tadi, gitu. Ini aku punya pro tips juga di sini. Nah, gimana cara mengolah datanya? Yang paling simple, bikin data yang mudah dibaca. Jadi biasanya aku bikin dalam bentuk tabel, terus tabel itu aku recap jadi bentuk chart, diagram, dan lain sebagainya yang akhirnya memudahkan kalian untuk cari data. Nah, ini nyambung ke poin kedua, memudahkan kalian untuk menemukan pola gitu atau benang merahnya nih dari data yang udah kalian dapat tadi gitu. Oh, ternyata misalnya udah dalam tabel terus kalian bikin chart. Oh, ada 10.000 orang di Malang pakai brand Wardah, misalnya kayak gitu. Ternyata yang pakai kebanyakan ibu-ibu. Oke, yang anak muda lebih kemana? Ke Kalau ke brandnya Paragon Group si Wardah, ada yang namanya Insta Perfect. Oh, yang muda lebih pakai Insta Perfect nih daripada Wardahnya kayak gitu. Bisa bisa nemuin polanya kayak gitu. Ternyata Wardah disukai untuk orang yang di atas 25 tahun misalnya. Nah, itu tuh yang mempengaruhi gimana kalian harus menentukan gaya bahasa yang dipakai. Nah, bahkan tadi sampai si properti di dalam videonya itu yang relevan sama orang yang lebih tua atau yang anak-anak remaja itu bisa membantu kalian di situ. Nah, aku mau bikin sedikit kuis ya, Wah, karena seru, tadi seru, seru. aku udah banyak ngomong nih, mungkin yang lain boleh eh, sambil chat aja boleh atau misal langsung ngomong juga nggak apa-apa. Aku ada satu pertanyaan terkait tadi si fase riset nih, gitu. Ada yang tahu Pesta Porah kemarin baru selesai? Atau ada yang nonton mungkin dari Malang, dari Surabaya? Tahu doang, kayak seru banget, tapi kok jauh. Ya ini hajatan konser ya setiap tahunnya. Hmm. Ini aku punya ilustrasi ya di pojok kanan aku tulis ilustrasi only. Jadi ceritanya Giandri datang ke Pesta Pora. Nah, di situ kan banyak booth brand ya. Di sini aku ceritanya mau lihat nih aktivasi tipe audiens dari brand yang emang deket sama lifestyle sosial media. Yang mana yang deket yaitu smartphone dan provider. Ini aku lihat ada si M3, ada si Realme. Nah, dari 3 metode kualitatif yang aku pakai, interview, observation, FGD, mana yang paling sesuai yang aku lakukan untuk melakukan research di Pestapora ini? Ada yang mau jawab langsung on mic, boleh. Ini data awal bangetnya ya berarti ya. Betul, aku Yang ceritanya awal lagi banget, research nih better ke pakai yang mana Pestapora. gitu. Heeh. Yang paling sesuai kalau di event ini yang mana? Antara interview, observation, atau
FGD. Oke, Ada yang katanya mawar ada. berduri interview. Oke. Ada lagi yang lain? Observasi, observasi. Sudah, nggak ada yang jawab Ada lagi, lagi. ada lagi. Nggak dinilai kalau nggak ditanya NIM-nya. Salah nggak Murtad? Cuma dapat 2 juta rupiah Salah aja nggak kalau dong? bener ya. Nggak mempengaruhi penilaian AV2. Ya, Oke. yang benar observation. Nah, kenapa observation? Karena eh, ini event besar gitu ya. Untuk interview kita perlu fokus dan memang orang atau narasumbernya yang diinterview itu perlu memang fokus untuk menjawab pertanyaan gitu. Dan yang kuncinya adalah tadi aku mau cari tahu tipe audience. Jadi aku hanya perlu melakukan observation siapa aja sih yang datang ke booth-nya itu. Atau aku datang ke booth itu cuma kayak ngelihat nih kebutuhannya mereka datang ke booth itu apa ya? Foto-foto doang kah? Atau beneran nanya paketnya M3 atau beneran nanya gimana fiturnya Realme? Nah, itu. Jadi bisa di situ aku bisa melakukan observation yang mana perlu aku catat juga. Oh, orang-orang yang datang ke sini. Soalnya kalau dilihat dari booth-nya M3 sama Realme itu mereka bikin yang kayak booth ini tuh lucu buat difoto gitu kan. Nah, mereka datang ke sini cuma buat foto-foto doang. Oke, berarti mereka nggak terlalu tertarik nih sama aktivasi atau memang promo yang dilakukan di event gitu. Mungkin mereka lebih lebih sesuai, lebih kena pakai konten digital atau misalnya konten yang dibikin sama konten creator gitu. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Tapi tetap bisa kalian lakukan untuk melihat nih orang-orang apa asosiasinya orang-orang terhadap si brand tersebut gitu. Tapi ini cuma ilustrasi aja. Dan aku pakai contoh event gede. Kalau kalian mau bikin observasi yang lain boleh eh, mau cari audiensnya yang sesuai. Misalnya tadi anak remaja boleh cek di sekolahnya, tapi tolong jangan kelihatan ini ya sus ya. Kalau observasi di depan sekolah gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke stage kedua. Tadi udah selesai research, kita dapat insight-nya gitu. Nah, ini nyambung ke topiknya tahun ini dititipin sama Kak Ocha. Jadi topiknya sekarang bebas mau bikin iklan atau iklan layanan masyarakat ILM, yang penting harus storytelling gitu ya. Nah, kenapa sih harus pakai storytelling gitu? Ini aku bikin poin simple banget untuk memahami apa yang orang butuhkan dan inginkan. Karena again kita misalnya mau ngomongin produk gitu ya atau jasa lah. Nah, kita juga perlu tahu nih kebutuhan apa sih yang kita jawab gitu. Dan apa ya yang jadi keinginan orang yang bisa kita penuhi nih dari yang kita punya gitu, dari mungkin produk kita atau kita jualan jasa, kita bisa bantu apa ya ke dia gitu. Di storytelling itu yang benar-benar kena nih sama mereka dan kita paham apa yang mereka cari gitu. Ini aku bikin poin utama gitu ya, pentingnya storytelling dengan kita menentukan key message gitu. Nih, untuk menentukan dan menguatkan daya tarik dari brand atau service ya, jasa gitu. Aku bikin 3 checklist wajib. Yang pertama, ini udah sesuai belum sama strength, sama goals kita. Nah, ini yang perlu kalian point out juga gitu. Apa ya kelebihannya dari si brand ini yang menjawab kebutuhan audiens gitu. Dan tujuan kalian di awal untuk bikin iklan ini gitu. Atau tujuan kalian untuk masak tadi untuk kasih ke Tara Basro gitu. Terus poin yang kedua, apakah relevan dengan audiens? Nah, ini yang paling penting. Kalau tadi aku sempat mention sedikit di awal, gimana caranya kita bikin semua yang ada dalam iklan, semua yang dalam video itu relevan ke orang yang nonton gitu. Bahkan tadi aku mention dari propertinya gitu ya. Mungkin orang tuh ngerasa, oh rumahnya ini homey banget. Atau misalnya mau gambarin anak remaja di sekolah settingnya. Ya udah, mereka pasti ngerasa, iya, aku memang di sekolah setiap hari gitu kan.
Dan yang ketiga adalah ini, apakah sudah lebih baik dari kompetitor? Nah, ini sebenarnya indikator lebih banyak gitu ya. Dan nggak wajib yang pokoknya kita harus beda gitu ya. Yang tiba-tiba kalian syuting settingnya di Mars gitu, nggak gitu. Gitu. Lebih baik ini, nah, karena tadi di awal kalian udah checklist gitu kan. Oh, kompetitor itu bikin kayak gini ya, atau dia pakai bahasanya kayak gini ya. Lebih baik aku akan bikin lebih baik. Misalnya, aku pakai bahasa gaul nih, bahasa kekinian gitu. Misalnya sekarang Gen Alpha, bahasa skibidi-skibidinya itu kita pakai gitu. Ya udah bebas gitu ya. Nah, itu tuh yang jadi poin juga nih. Oke, aku beda nih lebih baik dari komputer karena aku tahu sekarang yang dipahami sama audiens tuh apa gitu. Aku pakai bahasanya mereka gitu. Atau POV. Nah, sekarang banyak ya konten-konten POV ya. Aku pakai POV mereka waktu pulang sekolah kehujanan gitu, yang semua tasnya dikeresekin, misalnya kayak gitu. Nah, ini aku punya case study dari iklannya Polytron. Ini kita boleh nonton sedikit ya. Ini iklannya dia, dia kasih judul kisah kita bersama Polytron. Ini suaranya masuk nggak? Masuk Belum. nggak suara? Audionya? Boleh coba di Diputer, diputer, di play dulu aja. Oh enggak masuk. Nggak masuk? Enggak. Ya belum masuk. Bentar, aku stop sharing terus aku share lagi ya. Ya Oke. betul. Audio. Dicentang yang audio sharingnya. Betul. Mungkin balik ke kos dulu, Gi. Kan Apa? jauh Apa? sekali. Agak jauh Enggak ya. dong. Enggak jauh sih. Nggak jauhnya Jakarta, Gi. Enggak. Aku 2 kilo doang dari kantor. Nggak mungkin jalan kaki dong. Enggak. Bentar. Mana ini? Oh, aku nggak bisa share. Enggak kagok ya pakai Zoom. Biasa pakai ini Jimit apa Discord gitu. Iya betul, share sound. Aku pakai Google Meet. Oh, ini Betul, nih. betul. Cuman kalau di Jimit nggak bisa di-record soalnya. Bisa. Nggak tahu sih. Kalau gratisan ya. Tergantung kantornya langganan berapa sih. Itu dia. Enter password. Password apa? Ngapain pakai password? Ini aja. Coba aku share screen dari sini. Oke. Bentar. Ini aku udah share screen belum sih? Udah. Aku udah Atau share coba dulu screen ya? aja. Coba dulu aja. Aku sambil nyari link materinya. Eh, ke stop sharing. Sorry. Hmm. Ini share. Mana ya? Ini udah ke share. Coba aku play sekarang. Coba dulu. Keluar nggak caranya? Enggak, belum. I- Ibu Oh, Ocha bisa dikasih link materinya lagi. Oke. mohon maaf, iklan setitik ya, adik-adik semuanya. Oh, nih, udah ketemu. Semoga bisa. Wait, Oh, ada yang satu Zoom bareng kah ini? Poni Shiva Nanaya. tentu saja. Nggak apa-apa. Sepupuku tuh kuliah UMM tau. Lah, Di demi dia PR tapi. angkatan berapa? Eh, kayaknya lagi praktikum ini deh. Kayak udah PR 2. Tapi aku ngisinya AP ya. Kamu tahu Gi, adiknya Eki tuh juga tahu. Eki siapa? Eki, Eki foto. Jufok. Jufok. Oh, Eki itu. Ya. Ntar aku coba ini ya. Malah Reuni.
Terima kasih Pak Fu. Apakah Nih dengar? suaranya. Pak, ini Dengar. keluar nih suaranya. Boleh Oke, oke. titip di full screen Pak. Thank you. Oh, di full screen. Ya, langsung yang pojok kanan bawah tuh. Nah, masalahnya diisi sama ini Hmm? zoomnya. Ntar. Oke. Enggak ini. Nah, klik itu. Nah. Tuh. Dilihat dulu ya guys. Kenapa, Kak? Ibu tuh, kenapa sih marah-marah mulu? Aku juga pernah dimarahin ibu, Kak. Kayak kemarin tuh. Aku kan pengen jajan ayam goreng. Ibu malah bilang, no, gak usah jajan-jajan. Sini ibu aja yang siapkan. Katanya ibu itu anti jajan. Untung ayam goreng buatan ibu gak ada lawan. Terus kayak malam waktu itu, aku kan perlu seragam upacaraku buat sekolah. Ibu malah marah. Bukannya bilang dari tadi. Terus kata ayah, namanya juga ibu, biar kesel. Tapi rasa pedulinya sama kita nggak kenal waktu. Iya, ayah tuh lucu ya, Kak. Tiap ayah ngajak kita nonton bola, pas kita barengan kegirangan, ayah mau terheran-heran. Terus kata ibu, ayah tuh kerjanya rajin. Makanya kita doain biar ayah banyak rezeki. Amin. Kalau kakak? Wah, kalau kakak selalu semangat tiap hari bikin konten. Dan hasilnya pasti keren. Tapi menurut aku, Kak, sebenarnya kita selalu dibikin nyaman loh sama ayah dan ibu. Kayak ibu selalu ngasih kejutan buat kita semua. Seru juga ya, Kak, kisah keluarga kita. Anjir, Polytron dan yang di highlight adalah on. Itu adalah Well, iklan Polytron. oke. Thank you buat terima kasih teman-teman nonton semuanya. Aku masuk ini case study jadi salah satu iklan yang storytelling dan konten. Iklan ini baru naik kayak 2 minggu, 3 minggu yang lalu deh aku nemu. Hmm. Dan aku nemunya kayaknya random. Ya aku terpapar ads-nya gitu. Terus ternyata ini adalah iklan panjang gitu. Dan ini menurutku menarik sih. Karena Polytron itu salah satu brand elektronik yang udah lama juga gitu kan. Dan setelah aku cari tahu kemarin ternyata iklan ini dalam rangka ulang tahun Polytron gitu. Berapa Hmm. ya? 49 tadi. Nah itu 2 juta rupiah. Boleh minta tolong Pak, next slide-nya. Kita pause dulu videonya. Nah, ini contoh tadi yang aku highlight di depan, gimana kita menentukan key message-nya gitu ya. Kalau dilihat dari video tersebut, key message-nya Polytron tuh kayaknya selalu ada deh di setiap momen kisah keluarga Indonesia gitu kan ya. Terus insights-nya, nah ini yang bisa jadi gambaran gitu ya. Mungkin kalian nanti poin-poinnya apa yang jadi arahan untuk ke videonya gitu. Oh, di sini aku breakdown dari videonya ini karena aku nggak pegang Polytron dan aku nggak tahu juga siapa yang bikin, tapi aku Hmm. lihat dari kontennya aja gitu ya. Jadi dari eh, video iklannya, aku bisa lihat insight mereka itu meng-highlight benar-benar Polytron adalah salah satu brand elektronik terpercaya gitu. Bahkan
dari orang tuanya masih pakai sampai kakaknya tadi juga pakai gitu kan. Hmm. Terus Polytron tersedia dalam berbagai produk untuk kebutuhan di rumah. Benar-benar ditunjukin tadi semuanya dari dapur sampai transportasi ada gitu ya. Nah, itu yang menurutku unik ya dari Polytron yang tahun ini dia benar-benar nge-highlight si motor listriknya gitu. Terus yang ketiga, si Polytron bisa digunakan untuk setiap anggota keluarga. Nah, ini masuk ke insight si target audiensnya dan target marketnya. Jadi, dia benar-benar meng-highlight semua audiensnya dari status ekonomi, dari usia juga, terus dari behaviornya juga sampai benar-benar tadi ditunjukin, kalau kakak bikin konten terus, nah, nunjukin itunya gitu. Terus yang terakhir si Polytron selalu berinovasi kan tadi aku sempat mention gitu ya dia highlight si motor listrik. Jadi ini sebenarnya terpisah gitu ya dari akunnya si Polytron. Jadi dia bikin akun branding sendiri untuk si motor listrik. Cuma dia benar-benar nguatin eh, ke audiens kalau nih motor listrik ada loh Polytron motor listrik gitu kontennya di TikTok, di Instagram tuh nyeleneh-nyeleneh gitu sih. Tapi orang jadi ingat gitu. Oh iya, ada tuh motor listrik Voltron gitu. Lanjut Oke. Bentar, aku mau diskusi dikit di sini, Gi. ya. Ini kan sebenarnya Boleh, boleh. key message-nya dari Polytron ini Hmm. agak bertentangan dengan karakter Gen Z Ya. yang selalu merasa broken home nggak sih? Iya Ya. kan? Dan Ya. sebenarnya kan tadi di awal kayak kakaknya yang kayaknya masih Gen Z, dia merasa nggak happy dengan orang tuanya, tapi si adiknya nunjukin bahwa keluarga mereka se-happy itu dan ditemenin Polytron gitu gak sih? Benar, benar. Iya, iya, iya. Di situ ada emotional partnya gitu Iya, ya. iya, iya, Kita iya. remaja itu emang lagi fase yang berontak gitu kan. Tapi Hmm. adiknya nyeritain dia juga kesel. Tapi di bahasa kekesalannya dia itu ternyata di Ya. situ tuh nunjukin kalau nah itu tuh love language keluarganya gitu kan. Nah, Hmm. nah itu bisa jadi refleksi juga ya untuk Gen Z, Gen Alpha kalau oh ternyata orang tua marah itu ada part yang emang dia sayang gitu ya sama kita gitu. Jadi deep ya. Tapi itu Tapi adalah kan storytelling topik kayak gitu ya. benar topik yang emang nah itu nunjukin relevan emang ke orang yang nonton gitu. Bisa Hmm. aja misalnya ibu aku nonton gitu kan. Bener lagi ibu aku nyimpen makanan di freezer habis itu diangetin gitu kan. Terus kalau marah gitu ada dadakan request dadakan dari anak Hmm. tapi tetap dilakuin gitu kan. Terus Hmm. bapak juga bisa aja habis nonton ini kayak ngomong iya lagi bapak kayak gitu gitu kan. Ya ininya itu Bapak-bapaknya sih Gen kayak Z ya. Ya lagi. ngomongnya iya lagi. Iya, maksudnya gimana kita bikin orang tuh ngerasa emang relevan. Relate. Mereka ingat produknya. Oh iya tadi ada kulkas, ada mesin cuci gitu. Oh ternyata Polytron ada speaker ya. Dari nonton ini aku baru tahu sih gitu. Hmm. Tuh. Oke, oke. Itu benar-benar storytelling yang emang menurutku di sini tuh kompleks banget kayak dari behavior semua eh, usia produk itu lengkap gitu. Hmm. Gitu. Dan mereka masukin emotional value itu sih keluarga Indonesia ya. Betul, keluarga Indonesia. Ya, Oke. lanjut kita ke nah ini part terakhir sih direction. YWB, nah gimana kita tadi kalau di depan aku tulis direction itu yang jadi guideline gitu ya kita untuk eh, arahan gimana kita bikin kontennya, bikin videonya, terus mau nyampein ke siapa gitu. Ini kuncinya dari aku adalah being truthful. Terus tadi, ini aku ulang-ulang terus ya, gimana kita bisa build relevance gitu, bikin sesuatu yang emang benar-benar dirasakan sama orang yang melihat videonya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya gambaran aja direction, terus gimana kita build relevance itu ini adalah kunci utama untuk menguatkan brand association. Jadi tadi kayak aku dari nonton iklan itu aku baru tahu ternyata speaker tuh ada ya dari Polytron gitu. Gitu. Jadi gimana orang itu langsung misalnya ngobrol sama orang,
kalau speaker di rumah yang kecil-kecil aja kayaknya bisa deh dari Polytron. Kayaknya waktu itu aku pernah lihat misalnya kayak gitu. Jadi tadi di awal nih nyambungin di awal apa yang kita harapkan respon orang setelah melihat iklan tersebut itu tuh apa ya yang diingatan mereka atau apa yang mungkin akan mereka komentarin gitu. Hmm. Eh, di situ. Nah, ini nyambung tadi ke case tadi si kisah kita bersama Polytron. Eh, Maksudnya tadi build relevance, gimana mereka akhirnya nemu directionnya. Lihat tadi di scene terakhir gitu kan, dia kan banyak ya kisah apa Hmm. lalala kita gitu ya. Tapi yang Hmm. terakhir di highlight adalah kisah di rumah kita. Nah, itu yang benar-benar eh, recap dari seluruh video tadi 1 menit lebih kalau nggak salah gimana menggambarkan kehidupan di rumahnya bersama Polytron gitu. Jadi mungkin memang ada beberapa orang yang relevan kayak oh ya di kulkas gitu, oh ya eh, di kamar pakai speaker gitu, oh benar waktu apa namanya mesin cuci gitu butuh Hmm. sesuatu cepet pakai mesin cuci ini gitu. Itu yang jadi kita perlu tentukan ini nih direction dan ini yang benar-benar membantu kita gimana ya cara menggambarkan kisah di rumah kita itu seperti apa gitu. Jadi kamarnya tadi kelihatan enak, kakak adik ngobrol Hmm. gitu. Makanya tadi aku bilang kayak apapun yang mendukung visualisasinya dari direction ini tuh sangat berpengaruh gitu untuk relevansinya terhadap si penontonnya nanti gitu, termasuk properti ya. Bahkan aku pertama notice itu sih selimut-selimutnya gitu. Jadi orang tuh bisa salvo kemana-mana gitu kan kayak ya udah sesuai preferensiku aku salvo ke selimutnya gitu atau settingan dapurnya estetik gitu kayak gitu gitu tuh Hmm. Hmm. kita nggak notice tapi ternyata orang lain itu pasti perhatiin itu gitu. Aku justru ngelihat temboknya tadi, yang kayak tembok anak sekolahan banget, ada warna-warni. Kamarnya ya kamar Hmm. anaknya itu. Hmm. 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 Iya, ya gitu kan. Jadi gimana bangun relevansinya tuh nggak cuma dari si key message tadi, tapi semua yang support dari satu direction yang kita tentukan berdasarkan hasil insight yang udah kita kumpulin tuh tadi dari data Hmm. research. Gitu. Nah, aku mau nanya Degi satu. Ya. Hubungannya, ini aku masih agak bingung. Menghubungkan antara key message yang Hmm. kita punya dengan direction. Sebenarnya tuh yang didapetin dulu key message-nya dulu, atau kita bisa langsung lompat ke direction sih. Terus kalau misalnya itu dua hal yang berbeda, perbedaannya di mana gitu? Aku agak bingung soalnya di sini. Key message ini adalah pesan yang kalau kalau aku lihat di Polytron ini ya, Hmm. pesan yang emang dia pengen orang yang setelah nonton si iklan ini tuh dapat gitu. Oh, dia mau ngasih tahu Polytron ini emang ada untuk setiap kegiatan kita gitu kan. Nah, Ah, direction ini kalau aku bikin sampel di sini itu tuh yang memudahkan untuk mencapai itu tuh, mencapai key message itu, menggambarkan Polytron selalu ada di kebutuhan di rumah. Itu tuh gimana ya? Berarti eh, yang emang dia kuatin gitu, sampai ditampilkan di visualnya tulisan si kisah di rumah kita ini gitu. jadi Tapi bisa. menurutku kalau key Hmm. message itu tuh nggak bukan sesuatu yang emang harus tertulis dan harus secara verbal diucapkan. Tapi itu Hmm. adalah pesan yang ditangkap sama si penonton atau si audiensnya itu. Hmm. Gitu sih. Ah, bisa dibilang Ini kayak gini nggak? sesuai yang memang biasa aku bikin ya. Ah, bisa dibilang gini nggak? Berarti key message itu adalah sama dengan positioning yang diharapkan based on iklan Bisa, tersebut. bisa, bisa. Oke. Kita di awal tadi udah nentuin tuh kan positioning sama Mm-mm. goals gitu. Mau kasih makan ke Tara Basro sama Denny Caknan nih. Gitu. Mm-mm. Terus directionnya gimana ya? Kalau Denny Caknan berarti aku cuma dipincukan aja bisa nih. Gitu. Kalau Tara Basro kayak harus table manner deh. Gitu. Directionnya misalnya bisa kasarannya gitu deh. Oke. Jadi direction ini kebetulan yang di Polytron ini bisa sampai masuk ke copy dalam iklan, tapi Nah, tidak nah selalu. itu bebas sih eksplorasi dari kreatifnya kayak gimana gitu. Oke. Kalau emang mau dikuatkan, cuma ya again aku bukan yang creatornya, tapi aku Mhm. membaca
dari seluruh video dia emang mau mengkisahkan itu kan. Betul, 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 Semua betul. kegiatan yang ada di rumah sampai tadi pergi pakai motor listrik, Mhm. ditunjukin terasnya gitu. Nggak cuma kayak video estetik ke motornya doang gitu ya, bener-bener yang Mhm. sampai jalan gitu motornya gitu. Itu kayak Sampai pengen ada ngomongin, story-nya gitu. Polytron tuh selengkap itu, tapi Mm-mm. plus Polytron selengkap itu buat buat membantu kebahagiaan keluargamu, something like that gitu kan? Bisa. Tapi mungkin untuk beberapa orang kebahagiaan beda ya. Indikatornya. Betul. Betul. Oh ya, yang mau ditunjukkan keluarga bahagia sih. Mhm. Apa-apa kalau nggak lengkap. Kalau kalau referensinya broken home ya. Nggak apa-apa. Oke, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sekedar mengingatkan aja sih teman-teman, ini last statement aja. Kalau tadi aku ulang-ulang gimana kita bangun storytelling itu penting untuk kita bikin effective advertising yang emang relevan sama audiens. Kuncinya kalau emang udah relevan dan bener-bener dirasakan sama orang yang nonton, itu pasti awareness atau asosiasi terhadap brand, bahkan sampai beli, itu pasti ada tuh dampak itu gitu. Meskipun Hmm. itu udah bukan tanggung jawab kita ya. Udah beda divisi ya, lebih ke sales dan marketing kalau itu. Betul, betul, betul. Gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, Silakan buat teman-teman boleh yang teman-teman. hmm, silakan buat teman-teman yang mau diskusi, yang mau ditanyakan. Mumpung ada Kak Gi. Aku bikin yang simple aja yang nggak sampai 1 jam lah. Ini simpelmu tapi yang beneran dibutuhin sama teman-teman gitu. Ya, ya. Karena ini berdasarkan pengalaman ya. Tapi yang aku bikin hari-hari tuh kalau beda sama ini ya, outputnya si AV2 mungkin masih konvensional gitu ya. Aku Mhm. fokusnya sebenarnya lebih ke digital konten gitu. Cuma Hmm. kalau aku lihat sih mungkin sebenarnya stepnya, fasenya tadi atau poin-poinnya kita cari key message, direction itu masih mirip-mirip lah, Sama. Hmm. sih sama. Nah, gitu. Silakan ada Dari yang mau bertanya dari atau Kak Ocha ada yang mau ditanyakan dulu? Iya. Udah langsung ini ya. Oke, Apa? tadi sambil ngemil kayaknya ya. Oh, kok ketahuan banget gitu sih ternyata. Sampai di Emang jam-jam screenshot. makan malam ini. Aduh, jadi nggak fokus. Aku nggak jadi nanya deh, aku malu. Dia lagi headgas. Enggak. Oke, ini sih agak ini aja ya sebenarnya aku mau curhat nih. Jadi kan ceritanya tuh kemarin waktu kita ketemu sama adik-adik praktikan ini di minggu lalu, itu kan mereka mengumpulkan data yang awal banget nih, masih data yang awal banget untuk mencari tentang kira-kira siapa ya potensial kliennya kita. Ya kan, masih ingat dong dulu prosesnya akan mencari potensial kliennya tuh siapa. Ya. Terus kemudian tentunya dalam mencari potensial klien itu kan nggak cuma siapanya aja, tapi apa aja yang ada di dalamnya. Mungkin Ya. boleh sambil diceritain sama Kak Agi dulu sebenarnya minimal banget yang harus kita cantumkan em, untuk menentukan atau dalam kita memetakan ini adalah potensial klien 1, 2, 3, minimal banget data riset yang harus kita dapatkan tuh sejauh mana sih gitu. Hmm, ini masih sampai di level nentuin dia cukup nggak ya jadi klienku gitu ya. Hmm. Cukup kredibel apa enggak gitu ya Ya, jadi klien gitu. oke. Terus, terus, Ah, terus, terus, apa ya? Tadi aku udah bikin pertanyaan 250 oh, tadi. oke boleh. Banyak ya. Kira-kira bisa jawab 152 sih kayaknya. Nah, terus selain mungkin teman-teman ini masih banyak juga yang pada bingung gimana sih sebenarnya caranya aku menentukan potensial klien tentang apa aja yang harus aku masukkan walaupun udah ada guideline-nya nih, tapi ternyata tidak seluruh guideline itu diisi karena mereka sendiri itu juga bingung. Kamu setuju nggak kalau misalnya nih para perusahaan ini yang sedang kita
akan jajaki untuk menjadi potential client kalau mereka nggak punya data-data awal yang cukup bertebaran di internet, itu artinya mereka tidak seberapa berpotensi atau akan menyulitkan jalannya kita sebagai agensi pembuat iklan ke depannya. Menurut Gi gimana? Atau bulat nggak pertanyaan aku? Enggak, Bulat. enggak. Oke. Bisa dipahami, ya, ya. Mungkin Makasih ya, Gi. maksudnya kayak kalau emang kita kesulitan gitu ya tanya ke si tim brandnya atau marketingnya atau Yes. humasnya gitu dan Hmm. mereka nggak punya data, terus kita cari di internet nggak ada gitu. Menurutmu ini bisa nggak sih sebenarnya kita jadi klien gitu kah? Betul, betul, betul. Nah, betul. 2 juta. Oke, aku jawab dulu yang pertama, paling ya nyambung juga sih yang kedua. Jadi gimana cara set potential client, kira-kira apa aja ya yang perlu kita cari tahu gitu. Satu emang kejelasan brandnya ya atau perusahaannya ya. Dia beneran ada nggak sih atau produk atau service yang dia jual tuh beneran ada yang pakai nggak sih? Gitu. Itu. Kalau ada, siapa? Cari tahu. Misalnya, aduh, ini lokal-lokal ya di Malang lah ya. Dulu Betul. aku pakai buat PR1 si Bakpao Telo. Bakpao Telo sekarang kayak masih ada nggak sih? Udah Ada, tutup. ada. Cuman kegeser aja sama Singosari Bolu. Sama Agrinesia. Ya dulu aku cari tahu dulu Bapak Tolo ini beneran masih rame nggak ya? Eh, Siapa ya yang beli? Itu ternyata dia nggak cuma ada besar di yang Lawang itu, yang toko gedenya, tapi dia banyak di toko oleh-oleh gitu. Oke, berarti masih ada ya gitu. Berarti memang yang beli adalah turis gitu ya, wisatawan yang memang ke Malang gitu. Nah, cari tahu itu yang memang menggunakan produknya atau membeli gitu ya, pakai jasanya enggak kalau dia perusahaan jasa gitu. Itu sama kalau memang ada akses ke penggunanya gitu, ke target market atau audiensnya, bisa cek tuh dia kayak itu tuh untuk apa ya gitu. Nah, di situ tuh yang mungkin nanti jadi eh, ngarahin kita nih, misalnya, oke aku beli Bapak Telo memang untuk dikasih ke keluarga gitu. Oke, berarti behaviornya adalah ini oleh-oleh gitu. Oleh-oleh kita bisa pakai bahasa liburan atau memang khas Malang, misalnya kayak gitu tuh. Bisa 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 membantu kita untuk cari tahu apa ya yang relate ke situ dan kita bisa research research lebih jauh. Misalnya tadi tentang oleh-oleh itu sendiri, gimana ya pandangan orang kalau beli oleh-oleh di tempat wisata gitu. Kalau aku sih sekarang males ya gitu. Ternyata untuk ibu-ibu, bapak-bapak masih penting tuh, wajib tuh mampir ke toko oleh-oleh gitu. Oke, berarti kita udah dapet polanya dominasi ke orang tua gitu. Nah, orang tua ini biasanya bisa dicari lagi tuh lebih dalam. Tapi aku paham mungkin ada beberapa guideline yang harus diisi ya kakak-kakak yang emang ternyata data itu tuh nggak memenuhi semua checklist. Tapi sebisa mungkin, mungkin ini tips juga buat yang lain. Kalau misalnya datanya terbatas, kalian harus bisa bikin story-nya tuh. eh Nyambunginnya tadi, misalnya aku cuma punya data dia masih ada di toko oleh-oleh. Habis itu udah dari tim humasnya juga nggak ngasih aku apa-apa gitu. Oke, dari situ aku bisa sambungin kemana yang emang meyakinkan Pak Fu atau Ocha gitu ya. Oh, ini emang oke nih, ini bisa nih gitu. Itu. Jadi gimana kalian bisa melihat dari angle lain itu sih yang mungkin terbatas dari digital atau Google kayaknya profil perusahaan nggak ada nih gitu. Bisa cek siapa ya kira-kira yang beli gitu. Atau misalnya udah dijual di Tokopedia. Nah sekarang kan bahkan aku bisa nih beli bakso presiden di Shopee nih, gitu kan. Nah itu siapa ya yang komen, yang review tuh dia gimana ya komennya gitu. Itu bisa bisa kalian cari tahu gitu. Itu sih. Terus tadi apa ya yang kedua, setuju apa enggak kalau dia nggak punya data ya? Aku juga lupa. Kalau datanya minim, better diterusin di si potential client itu atau enggak? Intinya gitu nggak Ah sih? iya 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 Nah, iya. aku juga lupa lagi yang pertanyaan. Yang nanya
Ya, oh berarti nyambung tadi ya. Hmm, Gimana kalau nyambung. misalnya datanya minim, sorry, bateraiku low. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kalian mendapatkan data yang minim dari potensial klien, entah itu data sekunder maupun data primer, ingat bahwa ketiadaan data adalah data. Kalau kalau dari yang tak pelajari adalah ketiadaan data adalah data. Apa maksudnya? Kalau misalnya mereka potensial klien kalian itu nggak muncul sama sekali di internet, nggak muncul sama sekali di sosmed, jangan-jangan memang mereka tidak berjualan melalui Sosial media. platform sosial Hmm. media dan digital. Nah, kalau Ya, mereka ya. nggak jualan di situ, ya nggak perlu iklan dong. Bisa jadi kayak Ah, gitu. benar. Bisa Ah, bisa. Mungkin mereka hmm, nggak butuh iklan, tapi mereka butuhnya ada di ngajian ibu-ibu, misalnya kayak gitu tuh. betul. Lebih ke community, Gitu. marketing based on community. Eh, hello, suaraku terdengar nggak? Nggak Terdengar Gi, kedengeran ini. Gimana dong? kedengaran, kedengaran. Gambarnya aja yang nge-freeze tadi. Oh Gi, aku mau nanya Gi. Ya, eh ya, ya. Ini what udah jelas if, suaraku, halo, halo. jelas, Ya. jelas, jelas. What if, kalau misalnya data yang dikasih sama klien itu berlawanan dengan data yang ditemukan di lapangan. Kan kita Menurutku, nanti kan kita nanti ada interview sama si ownernya plus ada observasi sama riset lapangan ke audiensnya tuh. Nah, kalau riset ke audiensnya ternyata berbeda dengan karakter audiens yang disampaikan oleh owner atau manajernya, itu kita better nurut data yang mana ya? menurutku kuncinya tadi di ending ya, yang di friendly reminder tetap harus relevan sama audiens ya, sebagai penggunanya gitu. Gimana kalau beda sama yang disampaikan dari si brand atau si owner gitu. Yang perlu kita sampaikan adalah itu insight yang kita dapat di lapangan atau dari memang penggunanya, pembelinya gitu. Kalau kita cocokkan nih dari data si audiens itu, misalnya seperti ini, terus kalian mungkin udah ada gambaran gitu ya, ada direction sekilas lah. Misalnya, tadi ngomongin Emina gitu ya, anak-anak sekolah tuh sekarang kalau habis ekskul dia udah pada bawa facial wash sendiri nih gitu. Gimana kalau kita bikin story-nya lagi kegiatan ekskul gitu. Jadi ya kita bangun story-nya dan sampaikan ke ownernya supaya mereka juga aware tuh, oh produkku ternyata seperti ini ya di pasaran seperti itu. Jadi Hmm. secara nggak langsung kita juga kasih insight ke brand supaya mereka update datanya sih gitu. Hmm. Gitu. Karena tiap brand punya life cycle-nya sendiri ya. Iya, soalnya nggak semua brand itu aware untuk uh, rutin research gitu ya. Agree, agree. Iya, Cak, Iya. iya, Cak, iya, Cak. Aku mau ngelanjut dari pertanyaan yang barusan deh. Berarti, bukan berarti. Kalau misal nih, ini juga banyak kasus terjadi kayak para pemilik perusahaan ini tuh juga sering banget akan ngomong kayak ketika anak-anak nih tanya target audiensnya siapa ya Pak gitu. Terus mereka akan jawab anak muda, ibu-ibu target audiensnya sebenarnya. Tapi kita tuh juga mau menyasar ke anak-anak Nah, muda gitu. tuh Sumpah, template ini apa yang millennial harus dilakukan Gen Z. dengan itu? Template jawaban Eh, praktikum nggak sih? kan template sekarang brand tuh semua pengen ke Gen Z gitu. Menurutku yang pertama harus ditanyakan adalah apa yang sudah dilakukan. Kalau dia mau merubah atau memperluas ya target Hmm. audiensnya. Misalnya dari kemasannya kah? Atau iya kita sekarang udah mau ganti kemasan nih yang lebih warna-warni, yang hijau stabilo, yang lebih gaul gitu. Atau iya sekarang kita bahasanya di iklan-iklan pakai bahasa gaul gitu. Bisa sesimpel itu gitu ya yang ditanyakan. Hmm. Kalau nggak ada, berarti tanyakan
ekspektasinya berubahnya tuh sejauh apa gitu. Menyasar ke anak muda itu sekedar mereka harus tahu atau mereka sampai beli gitu. Soalnya komunikasi yang sekedar tahu aja sama harus beli, nah itu beda, ya kan? Hmm. Kayak beli nih produk nih murah sama yang kayak oke ada produk yang ini namanya ini, nah itu tuh beda kan komunikasinya. Itu tuh yang harus dicari tahu mereka Gen Z-nya misalnya ke anak mudanya tuh anak muda yang umur berapa, terus bayangan mereka itu tuh di mana gitu. Misalnya tadi yang ke anak sekolah atau iya Kak, kayaknya cocok nih untuk anak kuliahan sama semester awal sama semester akhir pun beda gitu kan ya treatmentnya. Itu tuh yang perlu digali seperti apa sih orang yang pengen mereka sasar gitu. Dan kalau Hmm. mereka bingung, again mereka nggak punya data, eh, boleh sih kita minta data siapa aja sih yang beli gitu. Atau mereka ada komunitas nggak sih biasanya eh kayak skincare tuh banyak banget kan bikin community kayak Emina tuh punya komunitas Emina Girl Gang gitu kan isinya anak-anak SMP, SMA gitu. Nah, itu tuh bisa nanya ada nggak sih community development gitu atau ada kegiatan yang eh, melibatkan si pengguna gitu. Biasa aku kemarin sempet tahu bahkan kopi kenangan pun bikin gathering pembelinya gitu. Jadi bisa sih ditanyain mereka ada komunitas nggak ya untuk memang loyalis brandnya itu gitu. Itu yang bisa kalian cari tahu lebih dalam sih kalau nanya, better nanya ke konsumen ya menurutku kalau Hmm. terkait brand ya karena mereka yang punya experience terhadap produk tersebut gitu. Soalnya kalau brand ya jelas aku bagus-bagusin brand yang aku punya dong. Tuh, Hmm. gitu. Ada tips Oke, nggak? Ada Aku tips mau nggak lanjut. buat ya ini? boleh Mama, gimana? Aku Mana dulu. ini anak-anak ada yang Aku nanya dulu. ini. Ngalal gimana Gi? Ya udah. Udah Gimana, Cak? pokok ngalal lah sama Meme. Iya. Ya, Gini iya Gi, boleh. better kita nanya ke audiens langsung nih. Nah, aku yakin pertanyaan selanjutnya dari anak-anak nih, gimana ya caranya kita buat nanya ke konsumennya, apakah kita harus nongkrong di depan tokonya, atau kayak gimana nih, misal dia eh, semuanya online, apakah kita harus nge-DM satu persatu atau melakukan hal yang se ekstrim apa gitu? Hmm. Nah, Nah, ekstrim sih aku stalking ya. pertanyaanku nyambung. Oke, boleh banget. Boleh. Aduh, Ada nggak takut. apa? Ada nggak pro tips buat dapetin data target audience yang tidak terlalu kompleks gitu? In a Data target glance mungkin. audience, Mhm. misalnya remaja Apakah itu tadi ya. apakah kita memang harus observasi, harus wawancara, survei segala macamnya, atau kita bisa sekedar da sosial media monitoring gitu. Hmm. Kalau Iya. di Sinpro itu gimana sekarang? Simpro apaan? Iya, kalau di kalangan profesional gimana gitu? Oh, alas Simpro. Iya, sin. eh Kalau aku ya tadi itu ya, yang sebrutalnya adalah aku stalking. Jadi aku pertama kali aku handle brand adalah si Cavino dan Emina. So aku bingung Hmm. banget nih kenapa ya setiap hari kok mereka mengeluh gitu. Padahal ya sesimpel mereka tuh nggak tahu asal pakai gitu kan. Oke, aku berminyak, aku pakai sabun muka ini, ternyata salah jerawatan terus mereka marah ke Emina gitu kan. Kenapa ya kok mereka semarah itu? Akhirnya aku bukain tuh satu-satu akunnya yang nanya gitu kan. Hmm. Oh, emang bocil sih ini, bahkan SD gitu kan. Oke, mereka nggak tahu dan eh, ternyata keputusan membelinya tuh bukan ibunya lagi, tapi anaknya langsung gitu. Nah, itu tuh yang aku bisa Hmm. dapet kebiasaannya. Oke, mereka ternyata melihat konten di Instagram, di TikTok, keren nih pakai ini gitu. Atau oh, bisa nih untuk menyembuhkan kulit berminyakku gitu. Bisa sebenarnya dari sosial media monitoring gitu. Atau kalau terbatas bisa cari dari ini tadi secondary data yang emang andalan tuh dari si IDN ya, si IDN Research itu peganganku banget dari si Millennial Report sama Gen Z Report, silakan dicek di websitenya guys. Hmm. Soalnya dia benar-benar mau cultural, education, family,
religion ada. Nah, itu tuh bisa dicek tuh. Eh, yang sebenarnya nggak terlalu sesuai mungkin ya di beberapa tempat, misalnya yang Mhm. dari data report itu sama yang di Malang, di Surabaya ternyata nggak sesuai. Tapi Mhm. kita bisa cross check nih, benar nggak ya polanya kayak gini. Oh, secara education ternyata di Malang emang orang-orang aware nih untuk kuliah kayak gitu. Mhm. Tapi ternyata di Kediri enggak, misalnya kayak gitu. Atau di Jombang lebih milih mondok gitu. Gitu. Yang kita bisa cek, oh oke, kita udah dapet secara general poinnya apa, tapi mungkin observe lagi eh, aslinya di area atau audiens yang mau aku sasar itu seperti ini. Nah, itu bisa jadi poin tambahan tuh di insight kita gitu sih. Tapi menurutku kalau emang terbatas kita nggak bisa nanya langsung, Mhm. itu tuh bisa dari observe aja atau nanya orang yang ada potensi untuk eh, relate gitu ya sama brandnya atau produknya gitu. Kayak tadi, eh, aku tahu nih kayaknya Emina banyak yang pakai anak-anak SMP nih. Ya udah random aja. Aku nggak tahu nih anak-anak SMP depan kosku pakai Emina apa enggak, tapi random aja nanya gitu. Tapi ya nggak random juga ya guys, nanti dikira penculik. Gitu. Oke, kalau misalnya kita mau observasi ke potensi, kalau kita misalnya mau observasi audiens, Mhm. ada ini nggak tempat-tempat khusus yang biasa Giandri gunakan gitu? Oh, aku harus ke kafe, aku harus ke tempat parkiran, atau observasi di sosmed mereka aja lah, di Twitter atau gimana gitu. Karena aku fokusnya di sosial media ya, jadi sekarang itu aku gampang banget cek di community di X, di Twitter. Mhm. Kan itu ada community tuh, ada tab community sekarang kayak Facebook ya konsepnya. Mhm. Itu tuh benar-benar bisa ngelihat, karena di Twitter kan emang udah kebentuk jadi forum diskusi gitu kan, langsung reply, langsung quote retweet gitu. Mhm. Di situ tuh bisa ngelihat polanya, oh orang nih komennya tentang ini ya. Kalau misalnya aku ngomongin sabun cuci muka, eh, masih banyak yang bingung ya gimana ya pakainya berapa kali sehari ya gitu. Kalau aku melihat behavior digital karena ya outputku untuk konten di digital gitu kan. Nah, Mhm. kalau untuk eh, konvensional ini kan sebenarnya luas banget ya. Bisa di Mhm. billboard, bisa sesimpel di TV di rumah sakit doang gitu kan. Nah, Mhm. itu tuh makanya tadi di awal kita perlu tahu di mana ya kira-kira ini ditayangkan dan ditonton gitu. Itu itu ya sebenarnya yang bisa dijadiin story nih untuk si ownernya gitu ya. Pak, nanti kita punya bayangan nampilin iklan ini tuh di TV, di toko oleh-oleh, kayak tadi bawa Potelo gitu ya. Jadi Mhm. bahasanya lebih ke ngomongin habis liburan bawa buah tangan gitu, kayak gitu. Nggak beda lagi kalau emang ditayangin di Instagram sama TikTok ya. Itu tuh yang bisa untuk eh, mempersuasif si ini ya, si Mhm. brandnya atau si ownernya supaya mereka juga bantu kita. Oh, berarti kalau gitu kalian bisa masukin ini. Nah, itu tuh otomatis kita dapat insight baru atau dapat data baru tuh dari mereka. Misalnya kita dapat data toko oleh-oleh mana aja yang aku taruh produkku. Nah, di situ tuh kalian bisa cari lagi tuh. Oh, di Malang ada, di Surabaya ada. Oh, sampai Jogja ternyata ada ya bakpao telon nah, kayak gitu. Gitu. Makanya tadi yang memudahkan gimana kita nguatin statement kita kalau kita tuh tahu loh produkmu ini untuk siapa, terus kita paham nih udah nyambung kebiasaan mereka gimana, terus Mhm. apa yang kurang ya yang bisa kita sampaikan. Nah itu tuh yang bikin mungkin si ownernya atau si tim humasnya langsung kebayang banyak ide dan dia otomatis kasih tambahan insight atau data gitu sih. Itu kalau pro tipsku ya. Oke, Gitu. dari Semoga teman-teman jawab ya. adakah dari Boleh-boleh kalau nggak mau on mic, tanya di chat juga nggak apa-apa. Aku Mhm. baca.
Iya, silakan bertanya ya guys. Nanti kalian pas bikin modul bilangnya, Bikin wah modul, bikin harus modul. apa? Bikin modul, Kenapa ngerjain, tuh? ngerjain isi modul tuh nggak diisi Ada tapi modulnya ya sekarang, enak ya. ada dong, Dari dulu ada, dari dulu Oh, ada. nggak tahu. cuman nggak di share. Di share sih, di share sih. Enggak, ini modul warisannya dari Bu Is. Ah, Beliau sangat rapi sekali, keren. bagus sih sebenarnya. Enak buat Mm-mm. tracking kalau ada modul. Right, 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 right. Boleh Eh, tanya guys, silakan mumpung ke gentrinya lagi ada di sini. aku gatel pengen nanya lagi. Boleh. Boleh. Pernah nggak sih Gi megang brand baru gitu, terus Hmm. datanya masih minim banget, tetapi kompetitornya tuh banyak gitu, yang akhirnya kita pakai udahlah dapat data kompetitor, ngolah data kompetitor buat dipakai di brand baru ini. Pernah nggak kayak gitu? Hmm. Kalau brand baru launching gitu, Mhm. benar pasti nggak punya data, tapi yang banyak aku pakai dari kompetitor tuh sebenarnya adalah angle komunikasinya sih. Hmm. Kompetitor misalnya, karena aku pernah mau pegang pasta gigi Mhm. Siwak yang baru launching gitu ya. Ini tuh Mhm. benar-benar minim juga gitu kan kompetitornya, cuma beberapa di Indonesia. Karena kompetitor juga datanya nggak nggak banyak yang bisa dipakai, aku lebih ngelihat gimana angle komunikasinya mereka, terus banyaknya akhirnya aku bikin survei sendiri sih. Gitu. Jadi disesuaikan sama audiensnya yang emang mau disasar sama si pasta gigi siwak ini gitu. Oh, jadi nggak dipakai secara langsung data dari kompetitor, tapi Jahit sama kayak data survei Mhm. gitu. Jadi ngambil data kompetitor, di track di apa? Poin-poinnya diambil dari poin-poin itu dibikin survei gitu ya. Ya benar. Jadi untuk validasi sih. Jadi Mhm. pertanyaan surveiku tuh untuk memvalidasi apakah benar seperti itu Ya, keadaan. ya, ya. Gitu. Survei atau sebenarnya wah, kalau aku ngerjain kayak brand baru gitu, random aja tanya. Bahkan aku pernah interview bapakku sendiri waktu ngerjain gudang garam gitu. Langsung telepon. Iya benar. Karena target marketnya benar-benar di atas 50, 40, 50 tahun gitu kan. Dan apalagi itu kan Personanya dapat gitu. Yang iya penting personanya dapat. betul, kebetulan bapakku perokok. Ya udah. Tuh. Ya, bisa tanya orang yang deket atau kita tahu, oh dia deket nih sama rokok gitu. Atau pas itu aku megang brandnya grup L'Oreal gitu kan yang Mhm. buat hair product. Hmm. Jadi nanya ke anak-anak kantor yang emang rambutnya diwarnain gitu. Ah, aku pengen warnain rambut, tapi nggak Nggak apa ya, boleh. boleh ngwarnain asal pakai kertas ya hair care-nya. Oh, sekalian placement ya. Ya guys, maaf boykot. Isunya dengan seru, lumayan buat riset. Ya, begitu kurang lebih. Ya sebenarnya eh, kalau aku stuck sih aku benar-benar yang bikin riset atau pas itu tuh benar-benar yang polling simple gitu sih di IG atau di Twitter gitu. Hmm. Nanya ke kalau nggak sempet nggak ada waktu ya karena kebiasaan proyeknya candi ya. Jadi nanya ke beberapa orang aja terus oke kita bikin validasinya pakai secondary data. Benar nggak gitu. Atau eh, tanya lagi ke beberapa orang yang emang kurang lebih relate gitu sama produknya sama brandnya gitu Hmm. bener nggak kayak gini ya udah gitu. Tapi mau interview kan 5 orang aja cukup lah ya. Iya, 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 iya. Selama personanya pas, itu udah Iya iya sangat benar. oke. Nek yang harus diingat adalah kita harus ingat semua teman kita cocok nggak ya sama brand ini. Hmm. Kalau nggak deket nggak apa-apa nanya aja nggak waktu buat nanya-nanya. Tapi juga Ah, sering kok nanya ke orang ke teman-teman kuliah untuk kebutuhan karena riset. itu cara paling apa ya? Paling gampang dengan kita pernah kenal aja, kita bisa Hmm. membayangkan personanya, plus dihubungin sama Hmm. produk-produk itu kan.
Aku pernah megang eh Kerasan itu, aku Hmm. tuh benar-benar akhirnya jadi karena stuck gimana aku nggak tahu juga treatment orang kaya tuh gimana. Akhirnya aku mystery shopper, aku Ah, treatment di salonnya yang hmm. menangis ya sekali treatment. Tapi di reimburse kan? Di reimburse sih, aku minta lah. Kebutuhan kerja. Ya maksudnya gitu bisa bisa apapun. Karena aku tahu, oke banyak orang yang pakai di salon, aku bisa nanya ke orang yang di salon juga, nanya ke si terapisnya, nanya ke Hmm. orang yang ada di salon itu gitu. Sambil observe juga, biasanya produk ini tuh dijualnya di salon tuh kayak gimana ya, gitu. Cara upsellingnya orang-orang gimana ya. Gitu. Hmm. Iya juga ya, bener juga. Ya, makanya tadi aku bilang bisa sih datengin sekolah langsung untuk ngecek anak remaja, tapi tolong ada kegiatannya gitu ya, biar nggak kelihatan nongkrong di depan sekolah doang gitu. Atau Mas janjian sama guru BK-nya buat manggilin yang Dan itu ke. terlalu ribet nanti kayak harus ada suratnya, nggak usah, jangan Oh yang iya menyulit juga. sendiri ya adik-adik semuanya. Jangan menyakiti diri sendiri karena praktikum udah bikin sakit. Nggak, praktikum ini aman kok. Ya, aman. Tapi So far, so syutingannya far nangis deh. minggu ini kan baru 2 kali kelas Gi. Terpantau Hmm. yang berpeluang untuk ngulang baru 3 kelompok lah ya gitu. Pulang, gimana maksudnya? Berpeluang ngulang, Oh, baru pulang. berpeluang. Mohon maaf. Kan masih bisa dibantuin juga. Kalau mereka mau membantu diri sendiri sih. Bisa minta tolong teman-teman yang PR juga boleh. Atau anak-anak apa SCDC. Hmm, Nah, hmm, hmm. nggak ngerti tuh kayak riset-risetan tuh. Oke, dari teman-teman, adakah yang mau berdiskusi? Wow, 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 kaget. Nanya Oke, ada apakah apakah ada ada pro tips kritik. untuk membuat pertanyaan saat nanti pembuatan instrumen riset, seperti Hmm. pertanyaan untuk wawancara, survei, lalu dari kakak kalau saat wawancara menghadapi narasumber yang kadang jutek pas lagi jawab, atau yang jawabnya yang enggak aja, gimana ya? Oke, Terima kasih, aku siapa? Aku juga nggak tahu aku siapa. krisis identitas ya. Iya, nggak, memang anak muda, Pak. Aku anak muda ya. Aku muda banget. Adakah pro tips untuk membuat pertanyaan ini nyambung buat yang kedua ya? Gimana kalau jawabannya dia iya atau enggak? Hmm. Membuat pertanyaan bukan yes no question. Jadi open question. Jadi bikin pertanyaan yang sebisa mungkin mancing dia untuk cerita gitu. Bukan apakah benar kamu tinggal di Malang? Benar. Udah titik gitu kan. Ya pertanyaannya lebih ke gimana rasanya tinggal di Malang gitu. Atau apa yang udah dilakukan selama tinggal di Malang. Nah, bikin bikin pertanyaan yang orang itu mau cerita pengalaman dia gitu. Kayaknya aku lebih suka yang itu sih, lebih 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 mancing dia share pengalaman dia gitu. Apalagi mungkin sebelum jangan langsung ngomongin produk satu itu, karena dia langsung tahu, nah apaan nih, dari mana nih, kok langsung nanya-nanya tentang produk gitu kan. Tanya dulu kebiasaannya. Jadi orang itu moodnya tuh kebangun gitu ya. Oh dia udah mulai enak nih ngomongin apa pengalamannya dan orang itu secara psikologi suka cerita tentang dirinya sendiri gitu kan ya. Right, Tanyain right, right. semua tentang dia lah gitu. Gimana dia mau banggain apa yang dia lakukan sehari-hari. Nah, di situ tuh kita Mhm. bisa dapet poin, oh oke kebiasaannya dia kayak gini gitu ya. Dia misalnya pergi kerja atau kuliah naik motor, oke dia berarti pengendara motor, behaviornya gimana gitu. Terus mungkin bisa tanyain, kalau naik motor di Malang pakai jaket atau yang pakai rompi, bisa serandom itulah ya. Pokoknya gimana bikin pertanyaan yang bikin dia cerita, pasti jawabannya bukan dia atau enggak sih. Kalau Mhm. udah bikin pertanyaan yang jawabannya panjang, tapi jawabannya dia yang tetap jutek Belibet. gitu ya. Hmm. Nah, ulangin lagi pertanyaannya dari jawaban yang dia sampaikan tadi. Itu tuh. Jadi Validasi ya. dia akan memanjangkan jawaban itu tadi. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Itu tapi memang jam terbang ya kalau ngulang-ngulang gitu. Aku juga sebenarnya agak
belum yang pro banget nih kalau deep interview gitu ya, deep interview. Tapi eh, dengan kita mengulangi jawaban, kalau ini nih yang aku rasain kalau ini ya dari klienku yang sering nanya-nanya terus aku masih stuck nih jawabannya. Aku Hmm. ulang lagi pertanyaannya, terus jawabanku pendek aja. Yang penting dia tahu, oh tadi jawabanku tuh menjawab pertanyaan itu, gitu. Dan di situ dia merasa oke, pertanyaanku terjawab gitu. Gitu. Oke. Apakah sudah oke dari aku siapa? Ya, terus siapa? Semoga menjawab ya Itu besok bakal masuk, itu bakal masuk, materi tips-tips itu besok. bakal masuk di materi besok. Oke, oke. Tahan-tahan aja sih kalau jutek. Aku pas skripsian juga narsumku ada yang curhat. Curhat skripsi. Boleh-boleh ada yang mau bertanya lagi. Oke. Oke, ada lagi kah teman-teman sekalian? Kita bakal berakhir di jam 20.00, jadi masih ada 4 menit lagi buat teman-teman yang mau nanya langsung ke Oh, Kak Giandri. Jadi kayak podcast ya. ada yang on mic Ada yang on mic? dari mana? Apa nih? Oh, Ocha. Ih, harapan palsu. Sorry. Adakah teman-teman? Karena menghadirkan Kak Giandri ini cukup Apa? challenging. Betul. Itu effort yang sangat tinggi ya. Tapi enggak, cuma Saya di tugas chat aku, aja. Emang anaknya gampang ya. tugas aku kayaknya satu semester ini adalah PDKT sama banyak orang untuk Iya, mendapatkan pakar-pakar. Amin, amin. Jadi awas ya kalian kalau nggak nanya gitu. ih. Jadi yang jahat bukan saya. Di Iya. sini Ibu Rahmania Santoso lebih Oh, galak boleh, ya. nggak apa-apa. Aku juga kakak jahat sih waktu asisten ya. Tapi jahatmu itu bermanfaat, Gi. Nah, enggak sih, aku dibentuk ya, disuruh aja sih. Disuruh marah. Disuruh. Gi, mungkin ini deh untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kayak, kayak Settingannya lagi jadi ini ya, Nggak kayak ada lagi yang di nanya. pagi-pagi pasti jadi happy. siaran ya. Em, jadi riset yang akan kita lakukan untuk di setiap media yang akan kita gunakan untuk beriklan itu pasti akan beda-beda dong, Gi. Setuju atau tidak? Ini Enggak sih, jawabannya yes no Media. question nih. enggak Iya, sih. benar ya. Terus Media ini maksudnya penayangan iklannya. ya, Hmm. nah Ya. nanti Hmm. tuh jatuhnya riset kita akan berbeda atau tidak? Hmm, mungkin di pertanyaannya, kalau tadi nyambung gitu ya, ke pertanyaan researchnya, di fase tadi shopping list. Jadi gimana kalau ke emang iklan yang akan ditayangkan di konvensional, di TV, terus tadi sesimpel di TV-nya rumah sakit misalnya, atau di TV-nya toko oleh-oleh gitu. Pasti pertanyaannya yang dicari beda dong, dan jawaban yang diharapkan juga berbeda dengan ads tadi si Polytron di Instagram dan di YouTube gitu. Mungkin lebih lebih gampang ads digital itu karena kita tahu eh misalnya udah mau jalan gitu ads-nya, itu tuh kita bisa milih audiens gitu kan, dan areanya kita juga udah bisa milih gitu. Itu Right, tuh right. lebih lebih mudah di situ, udah sesuai nih sama target marketnya atau emang penonton yang pengen disasar gitu. Jadi mungkin pertanyaan untuk konten digital atau ads yang ditayangkan secara digital tuh nggak yang terlalu spesifik dari yang konvensional gitu karena udah jelas Mhm. audiensnya. Mhm. Karena audiens dari company-nya udah jelas. Iya, dan dia udah tahu mau nyasar, misalnya aku mau di Surabaya aja, tapi ya Mhm. usia 15 tahun gitu. Mhm. Dan itu bisa langsung kita setting kan di Betul, betul, betul. iklan-iklannya itu. Dan privilege itu nggak dimiliki oleh UMKM kan? Banyak karena aku pegangnya sekarang beauty yang tadi ya grupnya si L'Oreal itu kan Mhm. salon ya penggunanya gitu kan. Dan Mhm. salon-salon itu udah sangat aware gitu. Aware. Aku mau bikin Oh. konten reels terus diiklanin gimana ya Kak?
Jadi dia udah tahu Oh. tuh, udah bisa nge-add sendiri lewat Instagram, lewat Facebook. Hmm. Ya udah bisa setting eh, apa usianya. Terus aku cuma mau nge-add waktu Imlek, Christmas, Hmm. gitu. Udah semaju itu ternyata. Dulu waktu aku kuliah itu udah banyak kayak kelas-kelas bahkan Tokopedia bikin deh kalau nggak salah pas itu buat ads. Ads itu Bener, nggak bener, cuma bener. di sosial media tapi ads di Tokopedia. Itu kan kita Hmm. bisa pasang ads tuh di situ. Soalnya kalau Betul. search misalnya tadi aku cari bakso presiden di Shopee gitu ya. Nah, paling atas tuh udah ada tulisan ada logo yang ad gitu kan. Nah, Hmm. dia pasang iklan tuh supaya hasil pencarian keyword yang sesuai sama produk dia tuh paling atas. Nyangkol di tokonya, bener-bener. Bener, kayak gitu. Ya UMKM sekarang diarahin ke e-commerce gitu kan soalnya. Hmm. Karena kalau nggak gitu, iya ke situ-situ lagi jualannya, Hmm. kasihan. Tapi kan nggak boleh F&B ya guys. Boleh F&B, tapi nggak boleh cafe dan coworking space gitu sebenarnya. Karena kan Ah, kalau cafe dan coworking space itu eh agak susah nyari story-nya nggak sih gitu. Tapi kalau hmm. semacam kayak keripik tempe, keripik apel, itu kan masih bisa di storyin gitu. Oke oke oke. Aduh, MS dulu deh, MS dulu siapa yang dapat tuh? Ada yang ngajuin, tapi Nah, tuh, nggak tuh. dapet, tapi nggak dapet. Oh gitu. Mm-mm. Oh, GWS. Cuma cuma gitu aja Gitu responnya. doang. GWS. Masih banyak. Klinik deh, klinik di Malang banyak tuh klinik. Klinik banyak, tapi ini udah minggu mereka riset sih, jadi tinggal milih dari Ah, yang berarti ada aja. ya 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 udah harus Hmm. tentuin ya pakai yang mana. Hmm. Oke Oke, Kak oke. Ocha, Yes. Apakah yakin teman-teman semuanya sudah tidak ada yang mau didiskusikan lagi sama Kak Dwi? perasaanku ini ntar besok banyak yang akan Kayaknya diskusi. sih gitu ya. Benar benar. Kerap terjadi seperti itu. Betul. Jadi biasanya Untuk abis dapat insight tuh diskusi dulu sama temennya, Mm-mm. dicatetin baru besoknya disodorin. Nih, aku kemarin bingung ini gimana ya? Jadi GWS ya Pak Fu. Kan lu. ya nggak apa sehat-sehat kita semua. Iya betul, sehat-sehat kita semua. Gi, terima kasih banyak sudah Terima kasih. sharing hari ini. Itu Terima kasih kenapa orang di tanganmu jadi samping banyak Ocha. ya? Kayak rame banget ya ternyata. Oh ya Allah, ada Mbak Hana. Oh Iya. alah, Mbak. Tuh, kan tahu dia, Dri. Males Kupikir banget. siapa? Loh, kok kalian Dari tadi kenal? promosi terus Giantri pasti tahu aku gitu katanya. Kenal, kenal. Iya. Oke, Gi, terima Yes. kasih banyak. Teman-teman semuanya juga terima kasih banyak Hmm. sudah hadir menyimak kaji hari ini. Semoga, Foto dulu, foto dulu, foto oh dulu. iya kita foto dulu sambil aku semoga-semoga. Iya betul. Sambil Boleh, boleh. Ibu Rahmania Santoso, Males semoga banget. silakan dinyalakan kameranya masing-masing. Oke, boleh kan semuanya. Semoga teman-teman malam hari ini ilmu yang udah di-share sama Kak Gi bisa jadi Ini aku foto juga. eh, bala bantuan ya buat teman-teman semuanya. Bala Amin, amin. Semoga bantuan. ya. Semoga cukup meringankan. Oh enggak sih, Cukup, kayaknya cukup. ini akan semakin membebani. Gi. Sebenarnya. Aduh, Semoga Nggak cukup boleh gitu. memudahkan arah kalian. iya, buat yang masih pada bingung, semoga hari ini tercerahkan semuanya. Kalau masih belum cerah, bisa pakai pencerahnya siapa, Gi? MS Ada Glow. L'Oreal tadi. Nah, guys, L'Oreal. aku nggak ngerjain Beda MS Glow, rambut cuma ya. waktu itu ada anak UMM kerja di MS Glow ya. Oh, Ainun, Pak. oh iya ya. Tapi kan dia bentar banget, 3 bulan nggak sih? Cuma dia masuk. Enggak, lumayan lama. Jadi dia lama terus kayak ya udah pindah kantor tuh. Mana nih yang lainnya? Boleh on cam dulu nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh on cam dulu ya. Nanti Kak Kok Zaid cowok bukan semua slide. sih? Oh, kayak Oke, cewek-ceweknya slide 2 ya. 1, 2, 3, cekrek. Ini ada yang ngefoto telepon aku dong. 1, 2, 3. Oh, udah, it. Eh, Kalau seru banget yang bertiga. Udah, udah.
Oke, Aman, Sar, aman. Terima oke, kasih. oke. Oke, baiklah. Ini Terima nggak pakai kasih kerudung ya, teman-teman. malu ya. Selamat malam. Thank you. Terima kasih. Bye, makasih ya, makasih kesempatannya Pak Fu, Terima Ocha. kasih. Next time kita diskusi lagi. Sampai ketemu, ya. Kamu nggak pernah Bye. balik Malang, Gi? Aku udah pindah Sidoarjo, Pak. Di Sekeluarga? warung. Iya.